Sekarang kita akan mulakan kita punya presentation dahulu, geocaching, AY Owner, dan PowerPoint ini saya akan kongsikan kepada kamu. Actually saya sudah buat itu file PDF. Saya tidak sempat share tadi, nanti saya share ya. So ya, soalan yang pertama ialah definisi geocaching. Apakah dia geocaching itu? So geocaching adalah outdoor adventure game. Ya, adalah permainan outdoor ya, adventure game. Kalau saya direct translation, permainan pengembaraan ya, permainan pengembaraan untuk pengguna GPS dengan menggunakan GPS. Jadi ini pencarian cache ini adalah cara yang terbaik untuk memanfaatkan fungsi unit GPS itu. So kalau kamu memang berminat dengan GPS ya, navigation punya device peranti ini, geocaching ini adalah yang di antara yang paling ngam untuk kamu yang gemar mencari sesuatu menggunakan koordinat gitu ya. Dan idea asasnya ialah meletak, memasang, menanam cache di tempat tertentu tersembunyi oleh individu atau sebuah organisasi. Ya, ada orang yang meletakkan itu, kasih tapuk dia, kasih sembunyi dia di tempat-tempat tertentu, dan share lokasinya akan dikongsikan di website. Jadi kita akan masuk ke website dan cek di mana location dia, lepas itu dapatkan koordinat, kita pergi cari. Kalau ada berdekatan dengan kita punya rumah, kita cari itu. Oke. So pengguna GPS akan menggunakan koordinat lokasi tersebut untuk mencari caches. Setiap penemuan ada ganjaran. Ini yang siap dia. Kamu dapat sesuatu. Ya, saya tidak sempat kasih cari sepunya collection ya. Ada sepunya collection, mana sudah dapat collection itu. Geocaching dalam boxnya itu kan ada beberapa sudah saya collect daripada cache. Dan saya trade in. Banyak item-item yang baru bagi saya sebab ia datang dari luar negara. Kalau ada pelancong dari Eropa pun adalah geocacher, orang buat sesuatu, orang letak di situ, kemudian ceiling, button, dan juga apa-apa yang lain lah. So that is the idea. Jadi setiap penemuan ada ganjaran, setiap ganjaran itu harus ditukar dengan sesuatu. Jadi kita jumpa itu cache, ada benda yang kita suka di situ, kita tukarlah, kita ambil dan kita tukar, kita trade, ya. Oke. So apakah dia GPS receiver? Sebelum kita mengenali apa itu GPS receiver, mari saya perkenalkan apakah sebenarnya GPS. GPS ialah Global Positioning System. Saya rasa kebanyakan kita biasa dengan satelit. Satelit dia adalah sistem navigasi, navigation system berpusat di angkasa. Yang satelit di angkasa ini beratus-ratus, mungkin beribu-ribu angkasa di angkasa itu. Satelit kecil-kecil, dan setiap negara ada satelitnya sendiri. Dia berpusing, dia mengelilingi bumi ini. Bergantung siapa punya pemilik lah. Tapi dia sebenarnya boleh digunakan oleh siapa-siapa saja karena ia akan memberi data seperti lokasi, masa, waktu hujan kah, waktu angin ribut, kemarau kah, dia akan setiap berfungsi di mana-mana ya, di atas muka bumi ini. Kamu di gurun kah, kamu di Gunung Kinabalu kah, kamu di hutan, yang penting kamu di bawah langit dan kamu ada itu alat GPS, kamu akan dapat kesan sama ada satelit ataupun tidak. Oke. Dan yang penting kamu bukan di dalam gua lah. Yang penting kamu di bawah langit. Langit terbuka. Oke. Jadi itu dia GPS. Jadi apakah dia itu GPS receiver, penerima itu? Jadi ya, sebelum itu ini gambaran bagaimana GPS itu berfungsi. Jadi kalau kita ada macam GPS seperti ini ya, handphone kita ini adalah GPS receiver.
Jadi mana-mana kita buat kita punya GPS handphone nih, sekurang-kurangnya ada 4 satelit di angkasa. Nah, baru ia boleh berfungsi. Baru dia boleh memberi maklumat lokasi kita dalam jarak lebih kurang 20 kaki itu. Dalam jarak 20 kaki itu dia akan bagi informasi kita kepada kita. Oke. So jadi apakah dia penerima receiver GPS ini? Dia adalah unit. Kalau yang macam sana dalam PowerPoint ini, ataupun handphone kita pun receiver juga nih. Dia berfungsi sebagai receiver, global positioning system punya receiver. Oke. Dan ia adalah alat elektronik menentukan lokasi sekitar 6 hingga 20 kaki. Oke. Kamu paham juga ini kan macam drone punya sistem nih. Macam mana itu remote control. Begitu punya sistem. Oke. Koordinat diberikan dalam unit longitude dan latitude. Saya kamu lebih paham daripada saya nih, yang pakar-pakar apa nih, sains dan sebagainya. Oke. So very simple sebenarnya. So mari kita lihat bagaimana ini berfungsi sebenarnya, satellite, ground station, dan receiver. Kalau kamu lihat 4 benda di atas tuh, time 1, time 2, time 3, time 4 itu adalah gambaran bagi satelit. Sekurang-kurangnya seseorang yang ada di muka bumi ini boleh menggunakan dia punya GPS receiver. Dan satelit itu sebenarnya dikontrol oleh pemancar receiver dari di atas bumi. Ya, sana yang nampak nih ada piring besar nih. Jadi mereka terbangkan, meletakkan satelit ini di angkasa. Dan di angkasa inilah dia akan berfungsi di luar sana dan menghantar data maklumat kepada kita punya receiver. So ini public kita, yang penting kita ada itu alat dia. Public boleh menggunakan satelit ya. Kecuali ada satelit yang memang rahasia punya lah, kita tidak tahu. Oke, jadi begitu dia punya bagaimana satelit ataupun GPS ini berfungsi. So kita di soalan kedua sudah. Oke, bagus ya, hantarkan ini soalan lah tadi kan. Saya share dulu pergi macam mana? Kamu minta sekarang kah ataupun kemudian? Saya kasih hantarlah sekarang requirement. Saya postkan di sana kita punya chat room. Oke. Right. Geocaching requirement saya sedang uploading sekarang. Geocaching requirement send successfully, kamu boleh nampak. Kamu yang menggunakan laptop mungkin kamu boleh ambil. Ada ya. So oke. Jadi kita sudah di nomor tadi sudah nomor 1, kita sudah nomor 2, dan kita sudah sampai nomor 3. Tunjukkan 2 cara mencari lokasi geocache di tempat Anda di laman web geocache. Geocaching.com, geocaching.com. Ini silap nih ejaan, geocaching.com. Oke, cara dia ialah kamu perlu pergi ke website geocaching.com, dan inilah dia punya page itu. Mari saya tunjukkan ya. Mari saya tunjukkan secara live di internet. Saya coba ke internet. Oke, saya share screen saya ya. Oke. Saya harap semua kamu sudah buat akun di geocaching.com lah. Kalau tidak, mari saya tunjukkan ya. Mula-mula untuk masuk ke geocaching.com, kamu hanya perlu typekan GEOC, mari saya copy ya. Baik, kamu yang boleh buat multitask ya, kamu boleh juga buat sekarang. Tapi bergantung kamu punya
kelajuan internet lah. Oke, saya sudah paste itu website geocaching.com. Kamu boleh masuk dan kamu boleh nampak. Kamu boleh nampak saya punya screen ya. So di sini Boleh. ini saya punya account nih. Ada tuh nasabnya ini mana tuh nasabnya profile. Sama saja sistem seperti Facebook. Ya, sebab ini interact juga. Oke. So, cara mencari geocache menggunakan website. Jadi masuk ke geocaching.com, klik play. Nampak nih? Klik play. Dan saya klik itu play, view map. Oke, nanti itu nota ada nanti saya kongsikan ya. View map. Dan kamu akan nampak map. Ini di Asia Tenggara ya. Asia Tenggara, saya zoom masuk ke negeri Sabah di sini. Benda yang hijau-hijau tuh, itulah cache itu. Ya, saya zoom ke Kota Kinabalu ya. Saya zoom ke Kota Kinabalu sekurang-kurangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lebih, dekat 20 ada di Kota Kinabalu. Banyak kan? Tuaran. So, Tuaran ada 2 saja, tapi berhabis saya cari di Tuaran, saya tidak jumpa nih. Di Nanas, ada 1 di sana, baru ini. Ketong. SJR tuh. Ada SJR sana ya. Ketok apa? Ada 1 sana. Ada 1 Tembikai lagi. Di rumah terbalik nih kan. Rumah terbalik. Jadi ada 1 sana. Sebenarnya ada di situ temple ini, tapi mungkin dalam buka sudah. Itu mungkin itu pemilik temple tidak mau pelancong pergi sana kali. Sebab pernah kami masuk sana cari-cari, dia orang heran. Tapi ya di Keke, tengok ya, beginilah kita cari. Contohnya, contoh yang hijau ini, sebab akun geocaching ini ada 2 jenis. 1 free, 1 berbayar. Sama juga macam yang lain-lain punya game ya. Kalau kamu bayar, kamu boleh masuk di sini. Yang ini nih, berbayar saja. Edison Clock nih. Ya. Tapi ya, boleh juga kamu cari, tapi kamu tidak dapat kasih log. Pergi sini, kamu punya account nanti. So cara dia kan, contohnya saya pergi ke mana kamu mau? Tun Fuad Park. Oke. Ini saya berhabis cari pun saya tidak jumpa. Belum lagi saya jumpa sana. Oke, saya pergi ke Tun Fuad Park, ada jembatan sana tuh Jembatan dekat dengan parking lot situ, ada 1 sini. Jadi kalau saya klik Bukit Padang Lake Trail. Jadi dia punya information kita boleh nampak di sebelah kiri. Tengok ya. Bukit Padang Lake Trail, apa jenis dia? Ada download GPX, send to Garmin. Kalau kamu ada Garmin, kamu boleh kasih send, upload terus. Dia punya size ialah micro, artinya kecil nih. Micro ini boleh jadi seperti penutup pen saja. Kecil. Jadi itu cabaran dia lah, penutup pen saja. Nanti saya akan tunjukkan gambar-gambar dia. So terrain itu bentuk muka bumi, ya tidaklah curam, ada mungkin cerun-cerun sedikit. Difficulty tidaklah 1 sejak level dia, tidak juga dapat tidak sukar ya. So inilah ya, inilah dia punya activity nih. Ada ramai sudah yang jumpa. Jadi di sini dia bilang, Spider Duck bilang, "Wala, second catches found take less than a minute. Nice hide," dia bilang. TFTC. Ya. Found it on our first time geocaching. Dia bilang sini. Jadi kamu pun boleh upload. Inilah yang salah satu tugasan kamu nanti. Apabila kamu jumpa itu catch, then kamu tulis nama kamu di situ sebab ada log name dia. Tulis nama, kemudian kamu masuk di website ini dan kamu ceritalah macam mana kamu jumpa. Sini found it, my first catch, great hiding place. So ya, begitu cara dia. Ini cara pertama ya.
Jadi kamu masuk saja di website, kamu explore lah. Kalau di Penang, Esmeralda, mungkin kamu sudah cari-cari sana Penang. Mana Penang nih? Belum lagi Pastor. Belum lagi? Cari. Siap zoom pergi Penang. Ada kah sini nih? Tunggu dulu, mungkin mau Pulau Pinang kan ini punya pulau ini. Dia lah ini kan. Dia letak. Pulau Tikus. Oke, mungkin lama sedikit nih dia ya. Gue nampak belum. Itu search this area kali Pastor. Ya kan? Ya tuh. Dia punya banyak. Kamu di mana tuh, Esmeralda? Di bagian mana? Pulau Tikus, Pastor. Mana? Georgetown. Dekat Celutung Air Hitam, Georgetown. Tapi banyaklah di Georgetown pun banyak nih. Nah, di tepi-tepi, nah tuh di Queen Victoria, Little India sana. Little India ada, kamu klik lah. Danger Canyon. Di Armenian Park nih ada satu sana. Jadi kamu jalan-jalan, boleh juga jalan-jalan kah kamu nih di sana? Boleh juga lah, tapi sudah terlalu. Peneng tinggi cash. Petang-petang kalau kamu dapat, pergilah Canon di mana nih? Armenian Street. Ada Town Cap, ada Cat and Dog sana. So beginilah cara dia menggunakan map, ya, menggunakan map. Mana di Penang, Tep, dan sebagainya. Oh di sebelah sini yang banyak di Tanjung Tokong nih, Tanjung Bunga, ada bukit sini, Bukit Pearl Hill Viewpoint. Oke, mana tuh Bukit Bendera? Balik pulau. Oke, so begitu contoh dia ya. Jadi kalau contohnya si Melvin ya, saya di Johor, saya search this area. Nah, tengok Singapura bertimbun, tengok. Di Johor Baru sana dekat jembatan banyak. Di tengah-tengah jembatan pun ada. Mungkin di immigration nih barangkali ya. Singapore Crossing. Ya, jalan Bukit Timbalan. So beginilah cara dia. Oke. Baik, ada satu lagi cara. Ini cara pertama, satu lagi cara ialah kita balik ke main page dia. Kamu type sini. Kota Kinabalu, apa lagi? Balu, Sabah, semua keluar sini ya. Dan kalau kamu ada itu maklumat nombor catch itu catch ada nomor, itu ada code name dia. Kita klik di sini, contohnya gimana? Mount Kinabalu. Di Mount Kinabalu ada satu biji sana. Kalau saya klik Mount Kinabalu, apa ada punya description? Panjang description dia. Hint dia nih. At 4,095 meter Mount Kinabalu is bla bla. Itu dia di sini. Ini adalah jenis catch yang tidak boleh bergerak. Dia bukan tradisional, dia adalah virtual catch. Dan hanya apabila kamu sampai di puncak, baru kamu dapat itu catch. Itu puncak lah dia punya catch tuh. Jadi kamu berdiri di sana, kamu log, ya, kamu log. So ya, alright. So ini dia punya contoh lagi lah cara kita mencari catch. So kita mau post, kita tidak mau gunakan itu map,
Kita terus type. Contohnya kalau di Penang, ataupun Georgetown, George town. Tuh. Apa itu tikus kah? Apa nama tadi itu Esmeralda? Pulau Tikus Georgetown. Pulau Tikus. Kenapa tidak di Pulau Tikus? Artinya tidak di Pulau Tikus lain ya. Pulau Tikus, George town. Penang. So, kita boleh beginilah cara dia. Oh, ada sini. Pulau Tikus. Kita pergi sana Pulau Tikus. Ada 89 di Pulau Tikus. Dekat kamu sana. Oke. Priska tanya, bolehkah kalau kita yang plan catch tempat yang tidak boleh? Tapi kau perlu ada premium. Jadi akun kau premium baru boleh letakkan itu catch, lepas itu upload dia punya koordinat. Nanti saya tunjukkan dia punya apps ya, dia punya apps. So, Esmeralda di sana. Banyak ini di Golf Course. Nah, banyak sini. Kenapa ada yang Nina kan? Kenapa ada yang Nina nih? Misteri. Misteri. Jadi ini kalau kita klik misteri sculpture, ada punya hint. Apa ini misteri ini? Ya. So Roslyn, yang hijau tuh catch lah tuh. Sebenarnya semua itu catch, tapi ada jenis-jenis dia. Ada jenis dia. Ini yang biasa lah, yang free. Kalau kau punya account free, basic punya yang tidak berbayar, kamu boleh ambil ini yang hijau lah. Tapi kalau yang Nina, boleh juga barangkali tengok, tapi kau tidak dapat upload. Ya, kau tidak dapat upload, kau punya apps pun tidak dapat kasih bawa kau pergi sana karena tidak, ini berbayar. Dan dia bilang sini traditional dan mystery, dan dia ini satu yang menarik juga ini. Oke, Nodli, mari kita iyalah bawa ada catch di Nabawan. Kita cek di Nabawan ya. Oke, kita pergi play sana. Nabawan. Oke. Kita play, kita view map, Nabawan. Mana Nabawan? Sabah kah? Oke, saya cek Nabawan di mana. Saya punya internet sudah laju nih. Nabawan dekat Tawau sana kan? Kaningau, Sok. Iya kah? Oh iya kan, Napalin Tenom. sudah. Search this area. Tiada Priska. Taruhlah sana supaya pelancong pergi cari sana. Nah, tiada di Suan Pio Peningau pun tiada. Nah, macam mana nanti kita cadangkan macam mana kamu boleh buat ini activity di sana ya. Kalau nanti pastor mana? Pastor Giftor nanti saya suruh dia tanam, letakkan catch di sana, lepas tu dia akan share itu koordinat, nanti kamu cari. Begitu sejak cara dia kamu dapat penuhi ini requirement. Jadi bagi kamu yang lain-lain kan di tempat di mana kamu sekarang tidak ada catch, kita boleh buat sendiri lah. Ya. Sebenarnya saya banyak buat nih game waktu camping. Waktu camping kan saya masuk hutan, saya kasih letak itu kontainer-kontainer yang kecil, yang besar, kemudian saya bagi koordinat dan hiking dan cari catch. So kau dapat hiking owner, kau dapat geocaching owner satu kaligus. Oke. So mari kita teruskan dengan kita punya presentation tadi. So begitulah ya. Klik play, view map, browse map, klik catch dan baca maklumat catch dia.
Dan tadi saya sudah tunjukkan macam mana cara yang kedua itu. Type nama, city, state, dan koordinat. Kalau kamu letak koordinat, tapi biasanya dia akan keluar terus itu. Ya. Dan kamu pilih. Kecuali itu semua, kecuali contohnya kalau Priska sudah premium member kan, dan dia kasih upload itu koordinat, dan dia kasih share dengan sahabat-sahabat macam kita, dan kita dapat itu koordinat, kita boleh type lah di sana. Ya. Oke, jadi seterusnya membuat akun geocaching, saya sharekan semua, kamu buat akun lah. Nanti ada itu ada itu saya punya online borang itu, dia minta ID kan. Kamu kasih share saja, sebab itu part of the requirement soalan kita. Oke, jadi Nana, kasih bikinlah di Kegatan. Kalau habis sudah PKP nanti kami cari. Sekarang nih ada beberapa di Tenggilan tau. Ada beberapa di Tenggilan. Set masih di sana tuh, sebab itu cards dalam kontainer plastik dan diletakkan di tempat-tempat yang tertentu yang memang selamat, dan ada juga di tengah-tengah Kegatan. Ya, hari itu kami ada ini punya owner di sebelah Pandan Tenggilan kah? Ya. Dan juga bukan, ya, ada camping sana dulu, masih lama sudah. Oke, jadi kasih letak banyak-banyak Priska, nanti di Nabuan kita pergi cari. Ya, tidak apa, kalau kau tidak apa, kalau kau bukan premium pun tidak apa, kita saja pun boleh. Oh, ada air terjun kah sebelah sana? Bagus ini. Oke, kalau begitu masing-masing kita tanam geocache di tempat masing-masing, lepas itu kita share. Nah, baru kita buat game kan, cari-cari. Oke, nomor 4. Wih, baru setengah nih. Mau 3,5 sudah kita banyak cerita. Tunjukkan cara memasukkan koordinat longitude dan latitude peranti GPS untuk mencari geocache di tempat Anda. Macam mana saya boleh tunjukkan ini? Karena di dalam apps nih, Google Play nih, kalau Google Play ataupun kalau kamu guna Apple, apa tuh iPhone, sama juga kamu cari itu cari itu apps untuk navigation, banyak itu. Contohnya seperti ini ya. Saya cari ini yang saya suka lah nih. Nah, karena lain apps dia, lain fungsi dia, tetapi dia punya tujuan sama saja. Fungsi dia sama, lain cara dia. Maksud saya begitu. Tapi saya selalunya guna ini Polaris Navigator GPS. Ya, jadi ini kalau kamu install ini dia punya panduan. So di sini kamu boleh nampakkan ada itu latitude, longitude, dan dia punya kompas. Ini digital punya kompas. Apa speed kamu jalan, di mana kamu, berapa satelit kamu boleh scan itu satelit di angkasa kamu sekarang. Saya tidak tahu saya ada ini apps atau tiada. Saya coba install dulu ini apps. Tapi mari saya teruskan dulu. Langkah-langkah create waypoint. Kamu tahu ini waypoint adalah satu istilah untuk arah jalan itu. Jadi kalau sekarang contohnya si Priska sudah kasih tapuk itu catch di air terjun sana. Jadi kita sampai di gereja Keningau kan Nabawan di sebelah sana. Kemudian si Priska bagi itu koordinat saja. Jadi sekarang kita kasih masuk itu waypoint di kita punya apps. Jadi inilah buka Polaris Navigation. Kalau ini yang kita guna, pastikan GPS kasih aktif. So GPS biasanya kita punya handphone sekarang semuanya on. Dan ada menu create waypoint, use keyboard, masukkan degree, apa koordinat dia, ya, dan type latitude, kasih type lah di situ, digital apa tuh, yang ada perpuluhan tuh, apa sudah nama tuh, siap fail di matematik, ataupun ya itu nomor kasih masuk itu value dia, kemudian nama dia.
kamu taruh nama dia lah. Kemudian save. Lepas itu go. Lepas itu play. Lepas itu go. Jadi dia akan tunjuk itu. Mana kasih letak itu handphone kamu kan dia akan kasih tunjuk mana arah dia. Jadi kamu ikut sejak sampai air terjun. Air terjun di tempat si berisa. Ya, boleh pakai offline. Nah, ini yang siok dia. Jadi Polaris tadi nih, Polaris Navigator nih kamu install dia boleh guna offline. Jadi cuma kamu tidak dapat nampak itu Google Map lah. Sebab itu map yang satellite map itu perlu ada internet. Tapi dia boleh juga kasih tunjuk itu arah dia. Dia bagi tahu juga tet dia bunyi kalau sudah dekat sudah. Oke. Online form saya belum isi ID. Oke, tidak apa, nanti balik. Ya, nanti itu online form nanti belakanglah kamu isi. Oke, apalagi? Oke. So, kamu tanya saja di sini chat ya. So, oke, mari kita teruskan. Jadi cara-cara menggunakan aplikasi geocaching. So, yang tadi itu pertama itu yang untuk kita aja buat. Ya. Kalau kamu mau cari yang betul-betul punya geocache yang ada di website tadi itu kan, kamu install ini apps dia. Nih apps, aplikasi geocaching. Jadi saya tahu sekarang masih ini kada punya interface. Kalau saya cek mana sudah Play Store. Cari geocache, geocaching. Kau jelaskah saya punya handphone nih? Oh, tidak nampak kok kan? Terlampau banyak cahaya. Tapi beginilah, sama juga di sana ini apa? Di PowerPoint. Sama saja ini. Jadi nanti kamu akan nampak dia lebih mudah lah mencari di sini. Tidak seperti di website yang sini komputer. Di sini dia terus kamu klik saja, kemudian kamu play, go, dia start. Jadi dia akan tunjukkan 1 kilometer, oh tinggal 500 meter lagi, tinggal 20 meter lagi. Dia, kalau dalam lingkungan 26 meter, dalam lingkungan 6 meter itu dia akan bunyi, tit. Dia bilang. Dia akan bagi tahu kamu. So ya, ini yang saya buat lah. Saya cari yang di sana kamu tahu kayak itu tempat yang di Sembulan tuh, tempat bersejarah sana tuh yang helikopter terhempas sana tuh. Apa nama tuh Katong yang sana tuh? 666. 666 punya tempat besar tuh, luas sana, taman sana. Ada satu tuh sana. Kamu cari sana siapa yang tinggal di sana. Ada satu sana, saya sudah dapat lah. Jadi itulah sebab saya punya PowerPoint tuh di sini. Saya punya geocache punya account ini dia kuning sudah. Saya sudah dapat. Oke. Nah, ini double six Memorial Park. So, dia akan tanda begini kalau kamu login di apps itu. Oke. Nah, di Tanjung Haru pun ada satu Taman Prince. So, kita start di sini, dia akan jalan terus sampai kamu sampai tempat. Oke. Oke, jadi apa bentuk ini yang kita mau cari nih? Mari saya tunjukkan ya bentuk-bentuk dia. Definisi nama cache ya. Kita ada banyak jenis. Jadi bayangannya seperti inilah. 1 2 3 4. Biasanya seperti itu. Micro, small, regular dan large. Ada kalanya macam itu kontainer kecil yang ada skru tuh kan, ada skru dan kasih gantungkan, dan kasih lekat pakai magnet. Biasanya ada magnet itu, ada kasih lekat tiang yang ada besi. Small cache, container, macam kalau kamu ada itu tempat kapsul vitamin, multivitamin tuh kan,
ada tutup dia, itu tahan tuh. Boleh buat jadi catch, kasih masuk tuh kertas sana, kasih masuk koin, kasih masuk apa-apalah hadiah-hadiah di sana. Mungkin patung-patung kecil ataupun kad kecil, badge. Kalau kamu kasih bagi kamu punya friend, punya pin pun kasih masuk sana pun boleh. Ya. Karena itu adalah ganjaran yang akan yang jumpa itu nanti boleh dapat. Tapi undang-undang dia ialah mesti tukar. Apa saja bikin tukar dia. Trade in. So, ini official ini. Jadi organisasi, kita ada official organizer ini yang beroperasi, derang kontrol, derang admin. Ini geocache di seluruh dunia. Ya, itulah cara mereka mendapatkan support keuangan ialah kita bayar jadi premium. Ya, banyak keistimewaan tuh jadi premium. Saya bukan premium, saya free saja punya keahlian. So, official geocache ini official punya. Saya belum pernah nampak nih official. Dan ini official juga ada dorong punya stiker. Dia kontainer macam ini saja. Dan kontainer ya seperti ini. Kadang-kadang dorong kasih masuk baju, ada kah gitu kan, kereta kecil tuh. Ya. So oke, saya baca dulu sini message ya. Oh, nanti di BKK tidak tuh, Nikli. Kamu kasih tapuk di tempat yang tidak kelihatan, yang tidak kena sapu penyapu. Ya. Hari itu saya cari catch di Lawas. Selepas jumpa mau hancur tempat dia. Logbook pun basah. Kalau situasi begitu bolehkah tukar itu tempat dia? Tidak, report saja. Kasih report di kasih report di sebab kamu bukan owner dia kan, Priska. Jadi oleh karena kamu bukan owner itu catch, sebab ada owner itu yang kasih tanam dia sana. Jadi kalau sekiranya kamu nampak dia basah, dia rusak sudah kan, kasih report di apps itu. Jadi dia akan buat sesuatu, itu owner akan buat sesuatu nanti. Report saja. Jangan tukar bekas, sebab bukan kau owner dia. Itulah etika dia tuh. Jadi biar sejak situ kasih report dia. Kasihan kan, ada juga saya terjumpa catch yang memang rusak sudah betul-betul. Tapi saya kasih report lah lepas itu. Oke. So oke, mari kita teruskan. Jadi ini yang pertama traditional catch. So traditional catch kamu tengok isi dia macam-macam lah sini kan, pemadam lah, pensil pendek, pen pendek, ada juga apa ini? Card. Ya, business card pun boleh kasih masuk. Kontainer ammo box ya. Ammo box itu metal yang besi tuh. Ataupun kontainer baldi bertutup, pastikan air tidak masuklah. Kalau kena hujan kasih seal dia. Berisi barangan kecil, buku log. Itu yang paling penting. First perkara yang kamu perlu cari setiap kali kamu dapat catch, kamu cari itu buku dia, buku log. Jadi kamu ambil tuh buku log, tulis nama kamu sana, bila tarik dia. Itu yang paling penting. Lepas itu kamu log in di apps itu. Found it, bilang. Ada tuh message di sana. Ya. Ini traditional catch ya. Ini micro catch. Ini kecil nih. Biasanya micro catch dia tidak banyak isi dia. Log name saja. Logbook saja. Log name, logbook saja. Ya, dia kadang-kadang digantungkan di tempat-tempat yang memang ini tujuan kalau micro ini yang susah mau dicari. Ya, hanya mengandungi buku log serta pensil kecil saja untuk merekodkan pencarian Anda. Anda mungkin perlu bawa pensil sendiri. Ya, jadi setiap kali kalau saya pergi geocaching, saya bawa pensil sendiri. Ya. Satu lagi, C, yang ketiga jenisnya virtual catch, seperti di gunung lah. Oh, nampak nih gambar nih di gunung, inilah virtual catch.
Jadi kau tidak boleh buat apa-apa juga. Kau hanya datang di situ dan bagi tahu di log sana I was there, I was here bilang. Dan mungkin kamu boleh kasih gambar dia. Ada juga kasih upload gambar dia. So kalau kamu pernah pergi gunung itu ada kan itu udah punya sign di atas tuh. Di kehandaman udah bilang. Tapi ini bukan ini sudah sekarang, baru sudah tuh, baru-baru bila saya pergi sana. Last year kah? 2 tahun yang lalu. Bulan 9 saya pergi sana. Sangat cantik cuaca dia. Waktu itu. Mungkin inilah gambarnya tuh kali. Oke. Yang A, B, C, D. Yang keempat. Ini lagi yang mencabar. Multi-level. Artinya dia akan bagi beberapa koordinat, baru kau jumpa itu benda. Ini jarang dibuat, tapi ada. Jadi dia akan bagi koordinat pertama, dan apabila kau jumpa satu tempat itu, dia akan ada clue dia di sana, macam treasure hunt, bah. Ada clue di sana dan baru dia bagi tahu apa dia punya koordinat. Lepas itu kau cari satu tempat sampai dia punya betul-betul punya catch itu. Ini multi level. Ini boleh juga dibuat ya untuk game di tempat sendiri. Oke. Lepas jumpa mau isi tarik, update, your catch, terus tanam balik. Ya, kasih balik. Nah, itulah etika dia tuh. Macam mana kau jumpa dia, begitulah pas letak balik. Itu peraturan Jyokacha. Nah, Jyokacha. Jadi artinya secara officially kamu semua nih Jyokacha sudah nih. Jadi kamu ada ikrar. Kamu ada ikrar sebagai Jyokacha yang kita akan menjaga itu catch. Ya, catch yang ada di situ kita jumpa catch. Buka pelan-pelan, ambil itu log name, tulis apa yang kita mau tulis, dan kasih letak balik, ambil badge yang kamu suka, tukar dia, tutup, kasih kembalikan. Nah, begitu. Buku sama benda-benda kecil macam keychain gitu. Ya, macam keychain. Ya. Jadi nanti kita akan bagi tahu apa yang tidak boleh di sana. Jangan kasih letak bosau lah. Nanti bau bosau. Ya, makanan tidak boleh letak. Benda-benda yang boleh saja. Oke, ini lagi trouble bug. Oke, kita lihat dulu trouble bug ini lain sedikit. Trouble bug, macam mana kita mau begitu nih? Saya baca ya. Trouble bug ialah objek yang di tag dan tag pengenalan yang mahu mengembara ke lokasi tertentu ataupun menyelesaikan tugas, contohnya untuk sampai ke puncak Gunung Kinabalu atau untuk sampai ke stadium bola sepak dan sebagainya. Dia macam nih. Contohnya saya beli ini trouble bug. Ini untuk premium. Jadi trouble bug ini ada tertulis trouble bug situ. Saya order itu trouble bug. Jadi contohnya saya sekarang di Kota Blud. Contohlah saya di Kota Blud. Ada catch di sini. Saya tanam catch di sini dan saya share pergi geocaching.com. Trouble bug. Saya tag itu sebagai trouble bug. Jadi di trouble bug ini message dia, trouble bug ini mau pergi ke Nabawan. Saya bilang. Oke, mau pergi ke Nabawan. Jadi contohnya ini yang badge ini nanti kan. Jadi kalau ada Jyokacha jumpa ini di Kota Blud, dia bilang, oh dia mau pergi Nabawan. Dia ambil itu trouble bug, dan kalau ngam dia pergi keke, dia pergi keke, tapi tidak sampai pergi Nabawan. Dia pergi keke, dia cari Jyokacha yang ada di sana, terus dia kasih masuk situ. Oh, paham kah? Dia kasih masuk di kontainer tradisional kah apa? Dia kasih masuk di situ. Kemudian kasih log dia. Trouble bug ini sudah sampai keke. Ya, trouble bug ini sudah sampai keke. Jadi kamu kasih update di apps itu, di website. Trouble bug apa number dia sudah sampai keke. Jadi bagi dia punya koordinat.
Jadi artinya dia belum sampai nabawan kan. Nanti mungkin orang lain datang dari Eropa, dari Amerika, dia nampak itu geocache, oh ada trouble bug sini. Ngam-ngam dia mau pergi ke Ningau. Dan sampai di nabawan. Nah, begini nih games kalau trouble bug. Boleh paham? Ada pertanyaan tentang ini? Paham, Pastor. Paham ya? Oke, senang kan? Jadi kalau dia bilang, oh ini trouble bug mau pergi puncak Gunung Kinabalu. Nah, begitu juga cara dia. Mungkin hari ini dia mungkin si Esmeralda kan, ayah kasih letak di Pineng. So ini trouble bug saya mau pergi puncak Gunung Kinabalu, dia bilang. Tidak tahulah berapa lama. Bergantung kepada siapa yang jumpa ini trouble bug. Mungkin itu orang hanya sampai pergi KL saja, jadi dia letak di KL. Oh, trouble bug si Esmeralda sudah sampai di KL. Jadi ada orang lain lagi geocache yang bawa. Jadi artinya ini trouble bug nih kita sebagai geocache kita boleh bawa. Nah, kita boleh simpan. Kalau tak silap dalam masa 2 bulan gitu kita boleh simpan. Itu udah punya etika. 2 bulan kita simpan di rumah, kita simpan di simpanan kita sendiri. Dan di bawah ikrar kita lah tuh. Ikrar ada etika dia. Oke? Mari kita teruskan. Nanti kita tidak habis, mau jam 4 sudah. Nah, inilah contoh trouble bug. Kan ada kereta punya cantik, saya belum pernah nampak nih. Tapi ini perlu order. Sebab ada logo dia, ada punya stiker dia ya. Oh, ini official punya nih. Oke. Nah, geomuggle. Apa di geomuggle? Jadi mungkin Friska kan, kau jumpa itu catch di lawas sana, dia hancur kena kuyak, mungkin kerja geomuggle. Ya, apa dia geomuggle? Geomuggle adalah istilah bagi non geocacher. Orang yang tidak tahu apa ini benda-benda nih. Macam ini dia bilang, dia tidak tahu, dia bukan geocacher. Dia tidak ada owner geocaching. Ataupun mereka yang memang tidak tahu ini geocaching punya game. Jadi mereka jumpa ini benda. Jadi mereka ini dipanggil sebagai apa? Muggle ataupun geomuggle. Istilah mungkin menjumpai catch secara tidak sengaja, dan itulah sebabnya jangan kita bagi tahu siapa-siapa, kasih rahasia ini. Ini kalau kita mau simpan nih catch ya. Jadi oleh karena risiko dia hilang. Pernah juga kami berhabis cari ini satu catch di sebelah Keke, tidak jumpa-jumpa. Doa berapa kali kami tuh pergi tengok. Rupanya hilang sudah. Mungkin itu tukang sapu jumpa ya, Nekli. Oke, nah ini peraturan dia. Benda yang tidak harus ada di dalam catch. Jangan letak peluru, jangan letak pisau, dada, alkohol, boso, jangan letak di sana dalam. Nanti ada giuk, nanti begiuk. Ya. Yang perlu ada di sana buku log, pensil, dan goodies. Ya, hadiah-hadiah kecil, badge, ya, itulah pemadam, letak dia pemadam, koin, apalagi mungkin yang Nina, ya kamu punya Nina, kalau kamu kasih korban, kamu punya apa friend punya atau saya masuk kelas sana, nanti saya pergi cari. Oke. So ya. Jadi amalan baik ketika trouble bug, yang tadi itu trouble bug. Jadi gunakan golden rule. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Oke, jadi kalau kamu tidak suka trouble bug itu hilang, janganlah kasih hilang orang punya trouble bug. Nah, begitu. Oke. Simple as that. Oke. Cash in, trash out. Ini pun satu etika, satu amalan yang baik sewaktu kita melakukan geocaching. Yaitu bawa bag plastik, nampak sampah kasih masuk. Ya, ini kan.
Setiap aktiviti Pathfinder Trash Out bermaksud sentiasa membawa bag plastik semasa mencari video cards dan pungut sampah yang ditemui. Nah, itu maksud dia ya. Jadi sambil-sambil ada game, sambil-sambil kita pungut sampah. Nah, itu aktiviti yang baik kan? Nomor 9, cari 3 geocache di tempat Anda, sekurang-kurangnya 1 jenis traditional cache. So, ini tugasan kamu nih sudah. Jadi macam mana kita buat nih? Bagi kamu yang tinggal di Bandar, oke. Macam si Melvin di Inanam, boleh pergi di Keke situ kan. Tapi kalau macam si Priska di Nabawan, 1 biji pun tiada, no? Nah, Nekli boleh pergi Keke ya, besok cari dia. Jadi dapat 3 lulus. Terpaksalah buatkan ataupun ya kamu boleh buat, yang penting kamu paham betul. Ini kita punya objektif di sini nih. Dia paham dia punya objek dia punya konsep. Ataupun Priska, cadangan begini. Kamu buat 1 grup sana. Jadi kamu buat 1 grup di sana, kamu punya AY. Oke, kita ada game geocaching, treasure hunt. Jadi gunalah ini punya cara. Dan kalau sekiranya itu berjaya dilakukan, lulus. Sebab kau paham itu konsep dia kan. Jadi lain kali kamu PKK, barulah kamu cari catch di sana. Macam mana? Kita ada deal kan nih, buat begitu. So sekarang nih tidak boleh travel kan? Hantar travel bag ke kawasan yang tidak ada catch, tidak dapat, mesti ada catch. Nah, ini yang saya berpikir nih, travel bag. Kecuali kita create lah catch sana, Roslin. Ya, tapi tidak dapat lah barangkali. Begini, idea travel bag itu sama ada tidak ada catch ataupun catch boleh, sebab yang pegang dia itu, yang jumpa itu dia beli bawa. Artinya, contohlah travel bag, Roslin. Travel bag ini si Esmeralda, contohlah di Pinang. Travel bag ini mau pergi ke Puhus jumpa bapak saya, dia bilang. Si anu ada nomor telepon dan sebagainya. Boleh. Jadi mungkin seorang yang jumpa itu ada di jumpa itu di catch dan ngam di area Tamparuli, dia carilah kan. Jadi mission accomplished. Sampai di Puhus itu travel bag, sampai di sana mission accomplished. Kecuali dia mengembara lagi. Kecuali dia assign lagi 1 destination. Boleh paham ya? Antral travel ya. Jangan ya, air. Dan kasih tahu kalau ngam-ngam nampak mencangkuk. Oke, boleh ya Priska, nanti kasih share itu koordinat di sini grup Telegram kita. Ya. Share itu koordinat. Boleh cari di Google Map itu, koordinat itu. Oke, tanam saya. Oke. Letak travel bag di KK, suruh pergi gereja Nabawan. Ngam itu. Ya, jadi yang membawanya nanti pergi gereja sana. Jadi kasih bagi itu koordinat gereja Nabawan. Nah, supaya itu siapa-siapa yang bawa itu travel bag akan cari itu Nabawan dan cari apa-apa instruction lah nanti. Oke. Saya tidak tahu berapa harga premium dan nih. Mau cek ya. Nanti kita cek ya. Kita kasih habis dulu. Nina. Oke. Carilah jodoh kalau ya. Nomor 9, nomor 10. Tuliskan tentang geocache yang Anda temui di logbook laman web geocache. Itulah. Kalau kamu sudah jumpa, kamu type lah message sana. I found it. Ya. First to find, FTF gitu. Ya. Oke. Jadi nomor 10 ya. Nomor 11, bincangkan Matius 6 ayat 19 dan 21 dan Yeremia 29 ayat 13. Oke.
Saya mau suruh siapa nih? Mau baca ini nah. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Siapa boleh baca? Nah, Priska, kamu ada boleh nampak nih screen? Oke, baca. Mai. Oh, oke. Ayat nih. 1, 2, 3. Matius ke-21, harta di surga. Di dunia, karena di sini gegat dan karat merosakannya, serta pencuri memecah masuk untuk mencurinya. Kumpulkan harta di surga, karena di situ gegat dan karat tidak dapat merosakannya, serta pencuri tidak memecah masuk untuk mencurinya. Karena di mana hartamu terkumpul, disitulah hatimu. Ya, tertumbuh. Terima kasih. Priska dengan siapa nih? Ya, ramai-ramai. N dan adiknya. Oh, oke. Jadi terima kasih. Jadi ini dimasukkan dalam kita punya assignment, bincangkan tentang hal ini. Apa keywords yang kamu nampak di sini yang berkaitan dengan geocaching? Siapa boleh bagi tahu? Keywords. Harta. Thank you, Nekli. Ya. So, harta ya, harta karun itu kan disimpan, diletakkan, ya berkaitan dengan geocaching. So, kita boleh kaitkan harta. Ya, treasure. Oke, Yeremia 9 ayat 13. Kali ini lelaki yang baca. Siapa? Siapa kita mau suruh nih? Saya. Oke, silakan. Yeremia 29 ayat 13. Kamu akan mencari hadiratku dan menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Oke, apa kaitannya dengan geocaching? Mencari, Cari dan menemukan. Terima kasih. Jadi ini pun assignment nih. Nanti dalam soalan nanti kamu kasih kait lah. Apakah kaitan kedua ayat ini bincangkan berkaitan dengan geocaching? Oke, nanti pandailah kamu tulis Anda nanti saya bagi itu worksheet ya. Oke, jadi dia katakan di sini bandingkan dapatkan clue. Di sini sebenarnya kita ada harta, cari, tanya. Gitu kan? Cari dan supaya kita temu. Kita akan tanya, kamu akan menanyakan aku dengan segenap hati. Lepas itu kamu akan menemui aku. So, kalau kamu tidak dapat cari, tanyalah. Tanya itu apps. Apa perlu jadi apps? Kan? Oke. Bincangkan keselamatan sewaktu geocaching. So, ini sangat penting. Ya, sangat penting. Kalau kamu pergi hutan, jangan seorang diri. Mari kita baca satu-satu ya. Kecil punya words ya. Berhati-hati di tempat yang tinggi, di permukaan tanah yang berbahaya. Ya, jadi bagi anak-anak ya hati-hatilah. Cek punya tempat ya. Kawasan trafik. Karena kenapa? Kadang-kadang catch itu di traffic light itu. Jadi hati-hati. Pernah kami buat ini activity dulu di Pineng. First time saya dapat nih owner di Pineng juga ada convention master guide sana. Jadi itu guru kami, orang putih. Udah kasih letak di traffic light. Jadi sana kami berkumpul di traffic light. Hati-hati di kawasan trafik yang ada kereta dan sebagainya. Ya. Tumbuhan beracun dan binatang, jangan kena singot lah. Kalau kamu kasih letak dia, Priska di hutan sana. Ya. Orang yang tidak dikenali itulah perlu ada kawan. Jangan geocache sendirian pada waktu malam atau di tempat yang terpencil. Ya, kalau di bandar-bandar sana ya, yang dimana kamu jagalah keselamatan. Jangan pakai pakaian yang sesuai dan bawa air yang cukup. Macam hiking lah. Ya. Pastikan Anda tahu di mana Anda berada dan bagaimana pulang. Jangan sesat.
Jangan nanti tagak. Oke, habis selesai. Ngam-ngam jam 4. Ada pertanyaan? Karena ini soalan kita tidak dapat lagi nih Nala. Mari kita buat activity ya, soalan-soalan. Oke, satu-satu siap panggil kamu ah. Nomor 1 si Debbie. Debbie, Region 7. Kamu boleh jawab ini, apa itu geocaching? Debbie. Hah? Apa itu geocaching? Iya. Mai. Maksud geocaching. Dia adalah apa? Sekejap, saya ada buat nota. Dia geocaching nih outdoor adventure. Betul. Game, ya kan? Outdoor adventure game. Ya, betul. Oke. Nomor 2, apa itu GPS? Kali ini si Boden. Boden, apa itu GPS? Boden Alexander. Halo. Ya, apa itu GPS? GPS itu macam dia, dia kedudukan gitu. Oke. Dia sejenis apa? Kedudukan ada tuh, betul. Dia ada tuh koordinat semua tuh. Oke. So dia adalah peranti kan, device, jenis alat lah kan. Dia alat penerima signal dari satelit untuk memberi maklumat koordinat. Ya. Oke, terima kasih. Jadi yang ini susah mau tanya ini, bagaimana cari menggunakan laman web. Oke, ini tidak perlu saya tanya. Oke, apa perkara yang tidak boleh dimasukkan dalam catch? Ya. Oke, kita sebenarnya sudah habis. Apakah itu etiket travel bag? Golden rule. Siapa boleh jawab? Golden rule, etiket travel bag. What you give, you get back. Betul. Iya. Oke, teruskan langkah-langkah keselamatan. Saya rasa ini standar lah. Salah satunya apa? Jangan keluar malam-malam. Ya, jangan keluar malam-malam. Jangan satu orang. Berhati-hati. Ya, berhati-hati di jalan raya. Apa lagi? Bawa air. Bawa air, macam pergi hiking lain kan. Ya, saya rasa ini standar standar peringatan peraturan untuk pathfinders lah. Pergi hiking, gunakanlah pakaian yang sesuai, kasut begitu kan. Oke. Selesai, kita punya kelas selesai, masa untuk pertanyaan dan masa saya untuk kongsikan itu bahan-bahan dia. So ini PowerPoint saya share ya. Saya share di sini dan juga saya share juga di sana Telegram group. Oke, ada apa-apa pertanyaan dari kamu semua? Presentation. Master, Ya. Silakan. kalau kita jumpa itu catch. Ya. Pas itu kita mau log pakai bahasa Malaysia, boleh. Ya, apa-apa saja. No problem tuh. No problem. Tapi kasih campur-campur lah. Ya, supaya orang putih pun paham. Masih simpel saja, Bah. Ya, boleh, tidak ada halangan juga ada dong. Ada juga yang kasih senampak bahasa lain di website sana. Ya. Kasih Satu lagi. Ya. Macam sekarang hujan.
Hmm. awan tebal, mungkin satellite sukar bagi koordinat yang tepat. Hmm. Biasa berlaku Pak. Ya, kadang-kadang juga itu. Sebab kadang-kadang kalau contohnya kalau kau di bandar kan, kau terlindung dengan bangunan tinggi-tinggi, ya ada juga berlaku. Tetapi biasanya walaupun ada awan, dia dapat juga itu. Sebab kalau kamu cek sekarang kan di dalam rumah pun sebenarnya boleh juga nih, boleh dapat juga. Bergantung kau punya device. Bergantung kau punya device. So try and error lah kan, coba-coba dia. Saya coba sekarang kan Polaris. Ya, ada lagi soalan? Saya sudah share ini presentation di sini kita punya chat dan di sana kita punya grup Telegram pun ada juga, ya. Dan worksheet dia, saya tidak ada buat worksheet yang BM punya, tapi saya ikut sejak yang British Union punya. Kamu oke juga kayak itu English, ataupun kamu mau yang Melayu juga? Boleh juga, Pastor. Boleh juga ya. Sebenarnya saya ada juga yang ini Malay punya dalam Word. Nanti kamu isi lah ya. Kamu download dan kamu buat kamu isi dia. Saya sudah cek harga premium. Ya, dalam 30 ringgit dekat 100 lah kan. 3 kali 5 mau 100 lebih juga loh. Tapi coba kamu cek dia punya keistimewaan jadi premium. Nah, banyak keistimewaan dia tuh. Kau boleh tanam, kau boleh manage trouble bug, kau boleh kasih report, kau boleh kasih kalau contohnya Priska jadi premium kan, kau boleh bikin satu tempat sana dan itu catch nanti nampak di tuh, nampak di map. Ya. Di sebelah sana Nabawan. Freddy, kau di mana aja nih? Di tempat kau di mana, Freddy? Mana sudah si Freddy ini? Kota Marudu. Ada di Kota Marudu satu. Saya tengok kau. Kamu boleh nampak itu Kota Marudu punya. Kota Marudu ada di sana. Apa nama dia itu? Macam apa? Jagung, dia bilang. Jagung Kota Marudu. Dekat di Jalan Pergi Lotong. Ya, Simpang Lotong sana. Ya, nih dekat KFC. KFC sana. Jalan Lotong artinya di dekat Padang itulah kan, Ready? Ya. Jagung nih macam tuguk kah? Oh, taman lah kan? Taman. Ada taman jagung sana. Ada satu sana. Oh, baru saya paham. Itu macam tuguk ini kan? Ada jagung punya tuguk sana. Ada satu di sana. Jenis dia, saya cek Kota Marudu. Yang kasih taruh sana nama dia si Sumandak Talawa. Artinya di si Sumandak Talawa ini orang lokal barangkali dia ada premium. Size dia kecil. Ada susah sedikit dia bilang. First to find si Samandur. Baru 3 orang yang jumpa nih. Dekat Parit kah? Coba kamu cek nanti.
nanti kamu share di Telegram ya di Kota Marudu ya. Ya. Siapa lagi mau minta cek di Kudat ada juga nih. Siapa dari Kudat nih? Native of Borneo. Tips of Borneo jenis dia. Ya, oh ini susah sedikit toh. Dia bilang mau turun sana batu-batu. Oh bukan. Tips of Borneo saya harus tengok Tips of Borneo ada yang apa tuh? Ada yang bulat-bulat sana itu. Siapa orang Kudat? Nampakkah? Nih. Di sini the tips of Borneo. Saya rasa yang Tugu itu kan, ada yang globe punya tuh. Simpang Mangayau. Ya, Simpang Mangayau. Ya, Simpang Mangayau. Ada satu biji sana. Saya tidak tahu apa jenis nih. Apa jenis dan ya? Tips of Borneo jenis dia. Earth Catch. Ini Earth Catch, macam Gunung Kinabalu punya catch. Artinya kau tidak perlu cari, kau datang menjak sana, kau jumpa itu bulat sana. Itulah itu catch dia. Ini senang mencari. Ya. Jadi kamu gambar, kamu kasih post gambar kamu, bukti yang kamu sampai sana. Ini senang sejak nih kalau itu. Jadi Pastor, Ya. Kalau sudah gambar, kira lulus sudahlah. Sudah masuk, kalau kau di akun sana, dia kasih tanda yang warna kuning sudah dia senyum. Itu smiley, bukan lagi hijau. Kalau kau buka kau punya akun kan, bukan lagi hijau, dia terus kuning dan ada smiley. Artinya kau sudah jumpa itu. Ya. Oh. Itu. Artinya kalau Jadi lulus sudahlah. Oh no. 3, kamu perlu 3. Kamu perlu 3 jumpa. Perlu cari 3 baru lulus. Bolehkah nih semua? Bolehkah nih 3? Kan susah kalau macam yang tidak catch. Jadi begini, cara dia. Kalau yang ada catch di kawasan kamu, cari itu catch. Yang betul-betul punya catch, kamu kasih apa dia? Kasih log, nanti kamu kasih share di bila ya. Kita kasih maklum di sana. Kamu punya worksheet nanti. Kasih tulis dia. Bagi macam yang di Nabawan, Keningau yang tidak ada catch, tidak boleh keluar daerah, coba kamu buat activity macam tadi saya cakap tuh, cadangkan tuh. Ambil satu grup. Tapi sekarang susah juga mau bikin grup kan. Mungkin 2-3 orang lah kamu bikin. Jadi taruh di keliling rumah saja pun boleh betul, dekat-dekat rumah. Ya. Kamu kasih tapuk dan yang penting kamu paham dia punya konsep. Ya, boleh ya, Melvin? Mau minta confirm hanya cari 3 catch. Ya, betul. Soalan tadi 3 catch saja. Mari saya kasih tunjuk itu soalannya. Soalan yang ke berapa tadi tuh? Ke-9, cari 3 geocache di tempat Anda, sekurang-kurangnya 1 itu adalah tradisional. Jadi bukan semua earth cache, bukan semua micro. Yang penting 1 daripada 3 itu tradisional. Tradisional ini dia ada besar sedikit, di dalamnya banyak benda, banyak barang-barang dia. Ya. Oke. Ngamlah Freddy. Kalau jadi premium, kasih tanam banyak-banyak di sebelah Kota Marudu. Supaya senang kita. Oke. Oke. Ya. Ada saya nampak nih nanti di Kudat Memorial Tower, Pathfinder 3.0 dia bilang. Mana ini? Pathfinder 3.0.
Open catch. Saksi share screen ah. Pathfinder 3.0. Udat is siapa pemunya dan ya. Message this owner. Okay. Idodong. Nama dia si Idodong yang taruh. Ada punya semua, ada punya koordinat ada sini. Jadi kamu boleh copy, kalau kamu buat offline pun boleh juga. Oke. Oh, si Sumandak Talawak pun selalu. Tengok ah, orang dari Czechoslovakia pun jumpa juga tuh. Ini catch. Pathfinder 3.0. Udang lobster di Pitas. Siapa di Pitas? Titape. Pitas ada satu oh. Di Pitas. Nanti kami cari. Ya, oh ada pula sini tuna, lobster. Ada restoran lobster ke sana? Ada kan? Ada. Ya, jadi Ada Tugu lobster sana. itulah itu. Jadi biasanya tempat-tempat pelancongan Ben yang ada. Oke. Baik, ada apa-apa lagi? Nanti saya cek kamu punya cara. Bolehkah kalau tanam sendiri? Kau ini Priska. Boleh batu. Tapi kau pura-pura cari sendiri lah. Ya, hint dia Tugu, Sylvester. Ya. Kebanyakan di Tugu-Tugu lah. Kalau jalan pergi Jalan Renau pun kadang-kadang di tempat perhentian ada yang tempat jual durian, ada juga di sana. KB tiada, lala. Tengok kalau KB saya cek dulu Kota Belud tiada bana. Saya pun kecewa nih KB tiada. Bagus ya jadi premium ya kan. Si tanam-tanam sini supaya si lala dapat. Kampung Kaung tiada Nabalu tiada. Saya search this area dulu. Paling Kota Belud di Poring, bukan Kota Belud sudah, Sio. Nanti kita jadi premium Lala supaya kita boleh letak sini. Kalau yang tidak dapat keluar dari hostel macam mana? Oh, oke. Kamu tidak dapat keluar kan, Smeralda? Kalau situ kampus saja, bolehkah Smeralda? Ya Ozan, nanti kita buat TKB. Mau jadi dulu nih, premium. Ya Sylvester, ada assignment, nanti saya kirim. Itu soalan tadi tuh. Semua yang soalan-soalan itu saya sudah taruh tadi. Oke. Esmeralda, saya punya cadangan ialah begini. Kalau itu kampus sana hospital kan, luas. Kamu boleh buat sana tuh. Jadi kalau kamu ada 2 orang kan, cari partner, cari si Angel lah, dia tahu tuh mau buat. Anak saya sana tuh, kamu jumpa dia, jumpa dia kah? Angel. Ada. Jadi kamu berbincang kalau kamu ada beberapa orang di sana dan yang lain kasih tapuk catch, kau pun kasih tapuk catch, yang satu pun kasih tapuk catch. Jadi kamu buat satu game kan, mungkin 1-2 dan kamu guna itu offline punya software apa tuh application apps untuk cari. Jadi nanti kamu cek itu macam mana kamu cari koordinat, kasih letak koordinat itu catch yang kamu kasih tapuk gitu. Lepas itu kamu kasih share dengan Tambalut punya kawan. Nah, ini koordinat dia kamu cari bilang. Jadi dia pun buat begitu dan kau cari dia punya catch juga. Kan? Ada due date. Ini yang kita mau bincang. Due date dia begini, memang.
sebelum 15. Kita kasih masa banyak-banyak lah supaya kamu ada masa keluar. Apa itu sebelum 15 ataupun tadi dia bilang sebelum itu Kempori. Sebab ini nanti kena bagi waktu Kempori banyak. Bulan 10. Ya, Will Rena, Eve Angel. Eve Angel Wilborn. Dia tahu itu macam mana cara dia. Ya, sebab kami sama-sama juga cari waktu di Bangkok, kami cari waktu di sebelah mana tuh di KK pun kami cari. Ya, siap. Kamu cari dia. Eve Angel, ya. Berapa yang dari Penang nih sekarang? Ramaikah kamu yang di sana? So, okay. So, due date dia sebelum bila tuh? Bila tadi tuh Kalau dalam masa 2 minggu, kamu bolehkah? Susah juga kan 2 minggu. 2 minggu. Dia punya, kecuali kamu bilang, oke, 2 minggu kami siap, begitu. Senang aja gini. Batas pergerakan. Itulah terbatas pergerakan dia kan. Begini, jangan risau. Saya akan bagi seberapa lama waktu yang kamu perlukan yang dibenarkan oleh organizer. Boleh? Boleh ya? Jadi saya akan bagi tahu, saya akan announce di grup Telegram sana. Saya akan announce di grup Telegram bila itu assignment saya mau. Oke, mari saya share itu soalannya dalam bahasa Inggris lah. Ada juga tadi saya sudah share kan dalam words itu. Sudah di words. Ya, saya share di Telegram juga ya. Words. Oke, itu dalam words, question dia dalam bahasa Inggris dia worksheet yang British punya standard. Oh, oke. Ada satu yang level 1 punya. Sudah di Telegram ya. Kamu cek di Telegram. Kalau assignment, dia punya tes outdoor tidak pas, macam mana tuh? Nah, itu yang paling penting tuh, bos. Kalau tidak dapat cari cards, gagal itu. Itu yang paling penting. Sebab objektif ini owner ialah kamu dapat join ini game. Kamu boleh cari itu cards di luar. Ataupun kamu faham macam mana ada konsep dia. Kalau saya buat selalu yang tidak dapat keluar yang betul-betul jumpa nih cards nih kan. Macam saya cadangkan si sana nabawan tuh, si Priska. Ataupun si Esmeralda tuh. Begitu cara dia. Kamu cari partner dan kamu buat game among yourself. Ya. Hasil carian kalau sudah jumpa macam mana mau hantar itu. Enggak, kamu report sejak di apa nih di worksheet nih, Marsha kongsi soalan dia. Kamu isi ini semua ada situ tuh, dia punya maklumat. Nomor 1, define geocaching. Kamu nampak screen saya? Define geocaching, kamu tulislah. Di sini. Kamu type balik ini soalan pun boleh juga. Supaya cantik itu hasil assignment kamu. Identify technological tools, dia bilang. Itulah GPS tuh. Define, identify the following geocaching term. Container, logbook. Ini banyak lagi dia punya nih. Nah, ada guys ini nih. Simile find. Simile find itu kau sudah jumpa lah maksud dia di geocache. Oke? Smiley banyak. Smiley. Oke. Caching name, geonic, username. Kamu punya username di account. Trouble bug. Apa maksud dia itu? Extra, micro, small, medium, large dan sebagainya. Kamu cek ya. Ini. Sebenarnya maklumat untuk jawaban ini kamu
boleh Google. Boleh cari di Google. Dan sebenarnya kamu boleh, saya boleh share juga itu answer. Master Guide Sylvester, rasanya kalau saya share itu answer, oke kah itu untuk kamu semua? Ataupun macam mana? Itu ada bah, ada punya answer nih. Macam mana Master Guide Nekli? Usaha dulu, Pastor. Oke. Jadi kamu usaha dulu cari jawaban dia, dan objektif assignment ini bukan untuk kasih gagal ya. Kita punya objektif ialah semua lulus. Semua lulus. Itu kita punya objektif. So, rujuk di nota saja. Saya nampak ini yang English punya soalan ada banyak yang tidak ada di requirement. Ya, ada tambahan-tambahan dia. Tapi guna yang BM punya lah. Ada advance di sini. Sebenarnya ada pula advance nih, geocaching nih. Saya belum dapat tuh advance. Oke, saya rasa itu saja. Kita habis sudah ada saya share itu nota di kita punya grup, dan di sini pun ada. Dan kita mau kasih habis sudahlah 4:30 sudah. Time untuk senaman. Jangan lupa kamu pergi senaman 20 menit. Mau pergi cycling dulu. Nekli. Oke, jadi dengan itu saya ucapkan terima kasihlah kepada semua. Kalau kamu nanti ada pertanyaan, kamu terus message saya ataupun ya di Telegram ya, kita discuss di sana. Nanti dari masa ke semasa. Itu tidak memakan sama perspektif dan sampai amin. Apa itu Debbie? Kamu makan gak itu? Awal juga pre. Oke, jadi oh Nekli kau sudah cycling tadi pagi ya. Saya pun mau lagi nih petang main burutak. Oke, mari kita kasih akhiri kita punya pertemuan. Terima kasih semua Pathfinder, semua Master Guide, MIT, terima kasih semuanya. Jadi mari kita berdoa untuk kasih habis kita punya, untuk mengakhiri kita punya pertemuan. Apa-apa info nanti susulan di Telegram ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, berkongsi dan juga bersahabat bersama-sama di sini. Kiranya geocaching online ini menjadi berkat dalam pelayanan kami sebagai Pathfinder. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus. Amin. Kita ada 20 saat. Jumpa lagi. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you.